Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 16 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Bantul Polda DIY secara resmi menggelar Operasi Patuh Progo 2025. Operasi ini dimulai dilaksanakan dengan ditandai dilaksanakannya apel gelar pasukan di halaman Mapolres Bantul. Tujuan dilaksanakannya Operasi Patuh Progo 2025 untuk menurunkan angka pelanggaran dan menekan kecelakaan lalu lintas. Wakapolres Bantul Kompol Citra Fatwa Rahmadani yang memimpin apel Operasi Patuh Progo 2025 menekankan pentingnya peran lalu lintas sebagai urat nadi perekonomian bangsa. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai pengecekan akhir terhadap kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung guna memastikan pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi kali ini antara lain pengemudi menggunakan knalpot brong, berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI bagi roda 2 dan safety belt bagi roda 4. Pemirsa, Polres Bantul menggelar Operasi Patuh Progo 2025. Berikut yang perlu dicermati pengguna jalan sebagai edukasi berkendara. Operasi Patuh Progo 2025 dilaksanakan Polres Bantul pada tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Tujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Operasi dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Sebanyak 150 personel Polres Bantul diterjunkan. Adapun proporsi kegiatan preemptif 25%, preventif 25%, dan represif 50%. Pelanggaran terbanyak pada tahun 2024 didominasi kendaraan roda 2 dengan jenis pelanggaran umum, tidak menggunakan helm standar atau SNI, melawan arus, knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong. Sasaran prioritas operasi penggunaan knalpot brong pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI untuk roda 2, tidak menggunakan safety belt untuk roda 4, TNKB tidak sesuai aturan atau spek, melawan arus, penggunaan strobo atau sirine tidak sah. Wakapolres Bantul Kompol Citra Fatwa Rahmadani berharap pengendara di Bantul tidak melanggar aturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan menekan angka kecelakaan.
Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan personel Polres Bantul dalam pagelaran operasi Patuh Progo 2025, saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana. Selamat siang Pak Jeffrey. Selamat siang, Mbak. Baik Pak, bagaimana dapat dijelaskan Pak persiapan dari personel Polres Bantul dalam gelaran operasi Patuh Progo 2025? Silakan. Ya, untuk mewujudkan Kamseltib Sarlantas, Polres Bantul beserta jajaran dengan didukung instansi terkait lainnya menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Patuh Progo 2025 yang dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juli dengan melibatkan sebanyak 150 personil Polri. Kegiatan ini atau operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan menekan kecelakaan lalu lintas. Penting perannya lalu lintas ini menjadi urat nadi perekonomian di wilayah Bantul. Memang menegaskan bahwa memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini adalah tanggung jawab bersama. Dan kesiapan dan kelengkapan yang ada di operasi ini, Senin kemarin kami telah melaksanakan apel gelar pasukan sebagaimana pengecekan terakhir terhadap kesiapan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana mendukung guna memastikan pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan dan diharapkan. Adapun presentasi kegiatan ini menjadi pedoman pembagian pelaksana operasi, di mana bobot tertinggi ada di represif atau penegakan hukum sebanyak 50%. Penegakan hukum dilakukan secara stasioner atau sidang di tempat, ada juga hunting system, ada tilang dan teguran. Di hari pertama, Polres Bantul telah menegur adanya pelanggaran 162 pelanggar, di mana 105 dikenakan tilang dan 57 lainnya dikenakan teguran. Tidak hanya itu, kami juga ada kegiatan preventif dan preemptif dengan presentasi masing-masing 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penegakan hukum, tapi kami juga adanya upaya-upaya sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini menjadi deteksi dini rawannya pelanggaran dan laka lantas. Sosialisasi terhadap lalu lintas melalui patroli humanis. Kami ada patroli-patroli dari Polwan sama Polki. Di situ sekaligus memberi himbauan kepada para pengendara. Ini juga anggota yang sedang gatur atau menjaga pada lokasi titik-titik di mana kita sudah mendata bahwa lokasi itu rawan. Kami juga menempatkan personil di wilayah-wilayah rawan. Untuk sasaran prioritas, memang kali ini atau tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama. Adapun pelanggaran prioritas yang menjadikan sasaran operasi lalu lintas ini seperti mengemudi menggunakan knalpot brong, di mana memang masih ramai menggunakan knalpot brong. Terus pengendara juga sekarang banyak yang di bawah umur. Ini kami juga menjadi prioritas pelanggaran. Berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm bagi roda 2 dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi roda 4. Prioritas lainnya pelanggaran tanpa menggunakan TNKB atau nomor polisi, di mana sekarang kan memang banyak nomor polisi yang tidak sesuai aturan. Kita juga menjadi prioritasnya adalah pelanggaran yang melawan arus dan penggunaan strobo atau sirine. Itu, Mbak. Baik Pak Jeffrey, tadi ada juga jelaskan tentang pentingnya peran lalu lintas sebagai urat nadi perekonomian di Bantul. Dapat dijelaskan implementasinya seperti apa? Ya, sebagai urat nadi ini kan pastinya ketika ada
laka lalu lintas ya, atau kecelakaan. Di sini kan pastinya menjadi keprihatinan. Jadi pastinya ketika kecelakaan banyak sesuatu yang ditinggalkan atau banyak sesuatu yang dirugikan. Maka dari itu sebenarnya di sini perekonomian bangsa itu adalah apabila kita tertib pastinya nantinya akan menghidupkan atau mempertumbuh perekonomian sekitar. Demikian. Selanjutnya apa saja Pak yang menjadi kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dalam operasi Patuh Progo 2025? Iya, untuk kesiapan personil memang ada ada 150 anggota di mana di situ adalah anggota dari Polres dan beserta jajaran. Kami juga melibatkan dari Dishub, dari PMI, dari instansi lainnya. Dan untuk kelengkapannya pastinya ada kendaraan dan alat-alat terkait lalu lintas. Kalau untuk kendaraan ada dari kendaraan bermotor dan kendaraan mobil. Kami juga telah menyiapkan kon untuk kalau misalkan kita mau menggunakan jalan ya, badan jalan dalam razia, kita juga ada kesiapan itu. Terus ada juga dari Satgas Banop, kita juga ada obat-obatan dari Sidokes. Itu untuk memastikan bahwa terjaminnya kesehatan dari personil yang terlibat dalam operasi ini. Selanjutnya Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan pengguna jalan lainnya agar bijak berlalu lintas? Silakan. Ya, pesannya singkat, jelas, dan padat. Kami dari Polres Bantul berharap kepada para pengendara atau pengemudi, terutama yang ada di wilayah Bantul, kami mohon tidak ada pelanggaran. Kami juga mengharapkan adanya keselamatan berlalu lintas, karena itu menjadi perhatian kami semua, kita semua menjadi perhatian masyarakat untuk mengurangi korban kecelakaan. Karena memang kecelakaan menjadi penyumbang kematian terbesar atau bisa dijadikan pembunuh dalam kasus di luar kasus kejahatan. Makanya hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Inenga Jeffrey Pratna Witnyana telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, Mbak. Berikutnya pemirsa, di Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Semeru 2025. Kegiatan gelar pasukan Operasi Patuh Semeru 2025 dilaksanakan di lapangan Satya Prabu Polres Ngawi, Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon. Apel gelar pasukan ini diikuti perwakilan dari TNI, Dinkes, Dinas Perhubungan, BPBD, dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Ngawi. Operasi Patuh Semeru 2025 ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Kapolres Ngawi dalam amanatnya menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Adapun sasaran prioritas yang menjadi fokus dalam Operasi Patuh Semeru 2025 antara lain pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, tidak memakai helm SNI atau sabuk pengaman, berboncengan lebih dari satu orang, mengemudi dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi ini demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Ngawi. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.